Penyelenggaraan Ilahi Lubuk Linggau merupakan salah satu paroki yang berada di Keuskupan Agung Palembang. Paroki ini terletak di Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Jalan Garuda, nomor 131. Awal mula, Paroki Penyelenggaraan Ilahi merupakan bagian dari Paroki Santa Maria Tugumulyo. Paroki Santa Maria Tugumulyo sendiri berdiri pada tanggal 1 Februari 1952 yang dirintis oleh Pastor Neylen SCY. Pada tahun 1953, karya pengembalaan di Paroki Santa Maria Tugumulyo dilanjutkan oleh Pastor Thomas Bors SCY. Selama kurun waktu 1952 sampai dengan 1958, wilayah pelayanannya meluas sampai ke Lubuk Linggau dan Curug. Pada tahun 1958, Pastor Thomas Bors memindahkan pusat pelayanannya ke Lubuk Linggau dikarenakan adanya gangguan keamanan dari gerombolan PRRI. Langkah kepindahan ini merupakan saran Bupati Zainal Abidin dengan pertimbangan keamanan di Lubuk Linggau lebih terjamin dan lebih dekat dengan pusat kekuatan militer. Sejak saat itu, Pastor Thomas Bors semakin meningkatkan pelayanannya di Lubuk Linggau dengan membeli rumah bekas penginapan pancawarna untuk dijadikan tempat ibadat. Pada tahun 1960-an, perkembangan umat di wilayah Paroki Santa Maria Tugumulyo mengalami peningkatan yang pesat baik dari segi jumlah umat maupun wilayah pelayanan, sehingga layak untuk mendirikan paroki baru yang berkedudukan di Lubuk Linggau. Maka pada tanggal 26 Agustus 1964, secara resmi dibentuk paroki di Lubuk Linggau dengan nama Paroki Providensia. Pada tanggal 17 April 1988, karena adanya kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang mengharuskan agar nama-nama lembaga, tokoh, dan organisasi menggunakan nama atau istilah dalam bahasa Indonesia, maka Paroki Providensia berubah nama menjadi Paroki Penyelenggaraan Ilahi Lubuk Linggau hingga saat ini.
1982 sampai dengan saat ini, keakraban antar umat beragama dari Katolik, Kristen, ada kurang lebih 18 gereja di Lubuk Linggau ini, dan umat Muslim, baik itu Muhammadiyah maupun NU, hubungannya baik karena dari dulu memang ada kelompok paguyuban umat antar gereja-gereja FKPAG dan umat Muslim, baik Muhammadiyah maupun tokoh dari NU. Kami selalu ada persatuan perkumpulan. Kalau ada masalah-masalah, kami selalu berkumpul, bertemu di pondok pesantren atau di tempat-tempat di gereja, membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kerukunan umat beragama di Lubuk Linggau ini. Dan ini didukung oleh tokoh-tokoh pemerintahan, tokoh agama, tokoh adat di Lubuk Linggau ini. Kebetulan kami berada bersama satu kantor dengan tokoh adat di Subpos Garuda Hitam itu. Jadi sering kami diskusi tentang kerukunan umat beragama di Lubuk Linggau ini. Yang saya amati dari zaman Romo Warsak sampai dengan Romo saat ini, hubungannya baik-baik saja. Hanya kadang-kadang dalam pertemuan itu ada pergantian lurah atau ya, pada umumnya itu lurah. Kalau camat tidak, RT tidak. Tetapi kalau lurah itu selalu ada saja pertanyaan-pertanyaan. Dari pertanyaan, menurut saya itu pertanyaan-pertanyaan iseng dari orang baru, pendatang baru di Talang Bandung Kiri RT 04 maupun RT 05 itu ada orang baru yang muncul pertanyaannya dalam pertemuan-pertemuan itu ada kaitannya dengan izin gereja dan lain-lain itu. Mereka pertanyakan itu, tetapi kita jawabnya tidak ada masalah. Kami gereja itu sudah ada sebelum ada aturan menteri, peraturan 2 menteri itu hadir. Gereja sudah ada sekitar tahun 50-an. Tahun 58, 59 itu sudah ada gereja ini. Dan sudah ada izinnya dari bupati yang pertama. Izin renovasi itu pada bupati yang kedua, Bupati Sueb Tamat. Jadi tidak ada masalah. Dan itu terdiam. Karena itu pertanyaan-pertanyaan iseng. Apalagi kalau kita jawab, kalau untuk urusan IMB, urusan izin membangun gereja itu bukan urusan Anda. Itu urusannya kaitannya dengan, tanyakan saja ke pemerintah setempat, wali kota yang berhak mengeluarkan izin itu, dan bukan Anda yang bertanya gitu. Jadi kita jawab secara ini saja, dan mereka diam habis itu. Kalau sampai saat ini tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan itu, karena data gereja kita itu sudah kita masukkan. Data tahun 58 itu sudah kita masukkan ke FKUB dan sudah dimasukkan dalam data di database di FKUB. Jadi sudah terekam di sana. Jadi kalau untuk menjawabnya orang FKUB yang tahu. Orang FKUB, sekretaris FKUB, ketua FKUB yang menjawab. Jadi tidak ada masalah lagi. Untuk urusan izin mengizin itu tidak ada. Gitu. Jadi hubungannya sampai dengan saat ini baik-baik saja. Warga di sekitar gereja itu RT 04, RT 05 itu baik-baik saja. Saya turun becak langsung mengenai Jumat pertama. Jadi mau ada misa sore. Nah, aku tidak usah tanya-tanya, udah dari becak kelihatan apa itu kawan saya, bapaknya Anto itu kan seanu dengan aku, dekat lah rumahnya. Nah, itu sudah siap mau misa, jadi tidak usah tanya-tanya.
terus itu apa tuh gerejanya itu tempatnya itu sekarang untuk TK, yang untuk apa itu, nah yang bawah itu apa namanya, aula. Ya untuk aula itu, tapi belum merupakan gereja seperti gereja yang biasa dipakai untuk umat beribadah. Hanya merupakan rumah begitu saja, tapi rumah itu cukup besar karena dulu ada yang bilang tuh tempat hotel atau siapa. Tapi yang jelas lagi, yang punya itu keluarga Giokli, Pak Ibu Giokli. Itu dia masih kecil. Murid pertama Giokli itu. Kalau paguyuban untuk umat Katolik waktu itu sangat akrab Romo. Kemudian kalau misa harian, Romo itu kan tidak setiap waktu di lubuk itu. Jadi kalau pas ada Romonya ada di situ, ada di lubuk-lubuk, misa harian pagi, itu paling-paling pengikutnya saya, khusus Pak Suhadi, terus Pak Suparman, itu sekarang udah meninggal sih, Ibu Martia. Paling-paling hanya 5 orang yang pagi kalau ada misa harian pagi. Nah, kemudian Romo itu tidak selalu di sini, kadang di Tugumulyo, kadang di Curug, kadang di Sindang. Nah, kalau sedang pergi Romonya itu di situ kan kosong. Kadang saya mau tidur situ dengan Pak Suparman itu, yang sekarang di Jambi Romo. Nah, itu yang kawan saya dulu yang dekat itu, wah, Pak Ibrahim, rumahnya tempat Romo tinggal di sana dulu. Sebab sekolah itu tidak penuh, baru 3 kelas kalau tidak salah. Nah, kemudian Pak Ibrahim ini umpamanya itu yang paling tahu. Tapi sekarang ditanya sudah nggak bisa lengkap jawabannya. Cerita tentang pembangunan gereja penyelenggara ilahi di Lubuk Linggau melalui prosesnya yang sangat berat dalam pembangunan itu, di mana kita membutuhkan relasi dan membangun relasi, baik itu tetangga, masyarakat, dan juga kepada unsur pemerintah, dan juga pada membangun dengan LSM dan sebagainya. Jadi tantangan ini tidak mudah dan butuh kerjasama panitia yang solid, dan akhirnya pada hari ini kita lihat mungkin gereja ini sudah terbangun dengan baik. Untuk itu marilah kita jaga gereja kita ini dan komunikasi kita dengan masyarakat supaya bisa menjadi gereja ini terus bisa membagi kasih kepada mereka dan kita. Akhir kata, saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-59 buat Gereja Penyelenggara Ilahi. Semangat terus, Tuhan memberkati. Amin. Saya
Androsunus Sukandar mewakili Gereja Santo Yosef SDUK 2 ingin menseringkan keadaan umat di stasi KS22, di mana tahun 1983 umat stasi KS22 sejumlah 5 kakak dan jumlah jiwa 13 jiwa. Kemudian tahun 2018 mengalami penambahan juga penyusutan. Karena mengapa? Dari kawan-kawan umat di Polres datang dan pulang dan kembali lagi. Jadi tahun 2003 hari ini jumlah kakaknya sejumlah 17 kakak dengan jumlah jiwa 47 jiwa. Saya termasuk umat saksi SDUK 2 mengucapkan selamat ulang tahun untuk paroki Penyelenggaraan Ilahi Lubuk Linggau. Tuhan memberkati kita. Stasi Santa Maria Talang Sindang adalah salah satu stasi penyelenggaraan ilahi Lubuk Linggau. Tahun 1978, stasi ini dimulai dengan 2 kakak. Dari tahun 1978 sampai dengan tahun 2023, umat mengalami perkembangan. Jumlah kakak tahun 2023 ini adalah 18 kakak dan dengan jumlah jiwa 54. Saya atas nama umat stasi Santa Maria Talang Sindang mengucapkan selamat ulang tahun paroki penyelenggaraan ilahi Lubuk Linggau. Semoga Tuhan selalu memberkati. Inilah gedung Gereja Katolik Santo Paulus yang didirikan tahun 1972, yang umatnya terdiri dari 3 wilayah desa, yaitu Desa Sugiwaras ada 4 kakak, Desa Sukowarno ada 4 kakak, dan Desa Bangunrejo ada 12 kakak. Jadi jumlah 20 kakak dan jiwa ada 73. Dan inilah umat Santo Paulus yang salah satunya bagian dari paroki penyelenggaraan ilahi yang sekarang berjumlah 74 kakak dan 251 jiwa dan terbagi 8 lingkungan. Kami pengurus dan umat Santo Paulus Sukakarya mengucapkan selamat ulang tahun kepada paroki penyelenggaraan ilahi. Semoga lebih berkembang dan bermutu dalam hal iman. Terima kasih. Saya Ketua Stasi Santo Gregorius, nama saya Bonaventura Kelau. Kami masuk tahun 2001 di lokasi tanggal 12 Desember 2001. 33 kakak, jiwa 86 jiwa. Tahun 2023, 21 kakak, jiwa 99 jiwa. Atas nama Santo Gregorius, banyak-banyak terima kasih. Hari ulang tahun paroki penyelenggaraan ilahi Lubuk Linggau, kami ucapkan terima kasih. Saya adalah Marcelinus Samino, Ketua Stasi Santa Maria. Saya ingin menyampaikan bahwa pertama kali masuk di Santa Maria, kami berjumlah 19 kakak dengan jiwa 80. Berjalannya waktu sampai 2023, perjumlahan kakak bertambah menjadi 28 kakak dan jiwanya sekarang bertambah menjadi 110 jiwa. Nah, dengan didirinya gereja kami ini, peletakan batu pertama gereja Santa Maria
pada tanggal 1 November 2011 dan diberkati oleh Bapak Uskup pada tahun 28 November 2014 diberkati oleh Bapak Uskup dari Palembang. Seterusnya sekarang di sini sudah berlanjut sampai 2023. Jadi umat yang berada di sini sudah menjadi warga tetap di Santa Maria. Maka dari itu saya mewakili Stasi Santa Maria mengucapkan selamat ulang tahun kepada paroki penyelenggara Ilahi Lubuk Linggau. Tuhan Yesus memberkati. Saya Adrianus Kirsiman dari Stasi Jailoka mau menyampaikan keadaan di Stasi Jailoka dari awal dari tahun 62 terdiri dari 2 orang dan setelah sampai tahun ini sudah berkembang menjadi 17 kakak dan terdiri dari 48 orang dan saya mengucapkan selamat ulang tahun paroki penyelenggaraan Ilahi Lubuk Linggau. Semoga Tuhan memberkati. Saya Benediktus Suyanto mewakili Ketua Stasi Santo Markus Bampres, Saudara Lukas Edi Kristianto yang tidak bisa hadir di saat ini. Saya akan men-sharingkan tentang gereja yang ada di Bampres ini. Pada tahun 1974 gereja ini mulai ada umatnya, diawali dengan 4 keluarga. Waktu itu karena dibarengi dengan datangnya transmigrasi, maka waktu itu pasangan muda, sehingga waktu itu setiap misa itu dijalankan di rumah Bapak Markus. Pada tahun 2001 gereja ini mulai didirikan, tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2001, dan waktu itu mengalami perkembangan umat mencapai 10 kakak, ada 35 umat. Tapi dengan perkembangan umat yang saat itu mulai ada penurunan karena pengaruh ekonomi, maka banyak warga kami yang pindah ke tempat lain, terus juga ada yang pindah ke gereja lain, ada juga yang meninggal karena usia tua. Sampai saat ini gereja Santo Markus Bampres ini ada 6 kakak, berjumlah umat 23 jiwa. Itulah keadaan gereja Santo Markus Bampres sampai saat ini. Kami mewakili umat Santo Markus Bampres mengucapkan ulang tahun kepada paroki penyelenggaraan Ilahi Lubuk Linggau. Tuhan memberkati. Salam satu kapal, saudara-saudari yang terkasih, Romo Frater, biarawan, biarawati. Saya hadir virtual untuk mengucapkan kepada Anda sekalian selamat ulang tahun paroki penyelenggaraan Ilahi Lubuk Linggau. Semoga berkat Tuhan berlimpah untuk seluruh umat, semua orang yang terkait dengan paroki ini. Kita harapkan juga semua cikal bakal yang sudah mendahului kita bahagia di surga, dan doanya berlimpah untuk kita semua. Tuhan memberkati Anda sekalian. Saudara-saudariku, umat paroki penyelenggaraan Ilahi Lubuk Linggau, saya mengaturkan selamat ulang tahun yang ke-59, usia yang tidak lagi boleh dikatakan muda. Tentu sukacita mewarnai kehidupan dan ziarah Anda hari-hari ini. Semoga apa yang Anda harapkan melalui tema yang telah Anda munculkan, yaitu bersyukur, bertumbuh dan berbuah limpah, sungguh menjadi warna dari hari-hari ziarah Anda semua dalam mengisi tahun istimewa 59 tahun, dan tahun depan berarti Anda akan memasuki usia 60. Semoga persaudaraan yang dibangun sungguh menjadi persaudaraan yang penuh dengan sukacita, mendukung satu sama lain, dan seperti digambarkan dalam logo keuskupan kita, Anda tumbuh sebagai pohon yang rindang, daunnya lebat dan pada akhirnya berbuah limpah, menjadi berkat bagi saudara-saudara yang lain, dan
juga berkat bagi masyarakat di mana Anda hidup, berada, dan berjuang. Sekali lagi, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Perkembangan di Lubuk Linggau ini relatif sangat pesat sekali. Stasi-stasi demikian juga, yang dulunya itu susah sekali, sekarang kelihatan jauh lebih pesat majunya, terutama dengan program-program baru. Saya kira nggak tahu Romo Buddha mempunyai banyak program. Saya harapkan ya lebih berkembang lebih pesat lagi ke depan, sehingga stasi-stasi yang ada di Linggau mungkin 1-2 stasi bisa dikembangkan menjadi paroki. Harapan saya supaya umat mendukung perkembangan gerejanya dengan secara bijaksana dan juga mengelola keuangan ekonomi paroki dengan baik, karena mau tidak mau tanpa sarana-sarana itu ya gereja sulit untuk berkembang. Itu saja, selamat pesta. Semoga ke depan itu lebih bisa diagungkan dan diuskupan Agung Palembang. Kepada pastor paroki, pastor rekan, dan dewan pastor paroki serta seluruh umat paroki penyelenggara ilahi Lubuk Linggau, saya Romo Domingus Polo mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-59. Semoga paroki penyelenggara ilahi Lubuk Linggau terus bertumbuh, berkembang, dan berbuah limpah dalam melaksanakan tugas perutusan menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih, Profesia, sukses. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, warga paroki penyelenggaraan ilahi Lubuk Linggau yang tercinta. Dari negeri Seribu Taifun, Filipina, saya Romo Justinus Wartono mengucapkan Dirgahayu, selamat ulang tahun paroki yang ke-59 untuk Anda sekalian. Semoga momen penuh sukacita ini semakin mempererat tali persaudaraan antar umat yang ada di kota di Lubuk Linggau, juga umat yang ada di stasi-stasi. Semoga momen ini juga menjadi kesempatan untuk semakin memperteguh iman kita menghadapi situasi-situasi yang kadang-kadang sulit dalam hidup kita. Dan doa berkat Tuhan saya kirimkan dari tempat saya berada. Salam sejahtera untuk Anda sekalian, selamat bersukacita.